Sagittarius, selamat datang di Fortune Star 222. Semoga gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Juli. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau nggak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Kalau nggak sesuai, nonton juga coba moon sign, juga rising atau ascendant sign kalian. Jadi tepatnya bacaan ini untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Signs. Ya. Cross watcher siapapun kalian yang lagi berurusan atau dealing dengan Sagittarius, karena energi kita suka ketukar atau kita saling mengadopsi energi tergantung intensitas hubungan kita sendiri, ya kalian welcome untuk join karena siapa tahu message-nya juga resonates buat kalian. Oke? Seperti kalian udah lihat, udah gue pershuffle, udah gue buka dan akan gue buka bacaan kalian dengan Literary Witches Oracle Card, ya, untuk main tim energi kalian di bulan Juli, dan 12 kartu tarot yang merepresentasikan segala aspek kehidupan kalian di bulan Juli, yang merepresentasikan 12 zodiak kalian berdasarkan bercat kalian, ya. Karena kita saling tergantung. Walaupun kalian nggak punya zodiak itu ada di dalam bercat itu, 12 itu ada karena memberi pengaruh, gitu. Dan gue akan bukain 3 kartu dari Lenormand, ya, yang belum gue buka. Dan udah gue pre-shuffle 1 kartu Divine Wisdom Card untuk penutupan. Oke, jadi kalau resonate atau berguna, jangan lupa untuk like, comment, and share, ya. Kalau belum subscribe. Langsung aja kita mulai dengan Literary Witches Oracle Card, ya. Kartu pertama kalian dapat The Body. The body itu jasad kita, tubuh kita, ya, rumah kita. Bagaimana kita nurturing ourselves, bagaimana kita memberi makan badan kita sendiri, itu juga penting, ya, penting karena segala sesuatu itu berkesinambungan, ya. Dari sampai yang namanya food thoughts, ya, apa yang kita kasih makan ini pikiran kita, ya, bagaimana kita kasih makan otak kita, ya, jiwa kita, hati kita. Apa sih kita empanin, apa sih badan kita ini, ya. Sadari apa yang masuk, pengaruh-pengaruh atau energi yang masuk ke dalam tubuh kita, ya. The story, ya. Zora Neale Hurston, the story, narasi yang ada di kepala kita, ya. Kita bebas menulis cerita atau narasi itu. Sadari itu. Kita tidak terikat oleh apapun untuk kita bisa memulai story yang baru, cerita yang baru. Nggak harus terikat dengan cerita yang kemarin, juga boleh. Kita punya kemampuan untuk meng-create, ya, menciptakan narasi itu. Jadi sadari, ketahuilah, gitu ya, tentang narasi-narasi yang ada di kepala kita sendiri. Apalagi bagaimana kita menarasikan diri kita kepada diri kita sendiri, ya, itu dampaknya sangat kuat kan, kita membangun alam bawah sadar kita sendiri, ya, yang kemudian akan mewujud. Nus, ini kalau di tarot The Hangman, ketergantungan. Mungkin akan narasi yang kita ciptakan sendiri, atau narasi yang diciptakan oleh orang lain, ya, yang kita terima dalam tubuh kita sendiri, ya. Ketergantungan atau terikat oleh narasi-narasi itu, yang kemudian mewujud dalam tubuh kita sendiri. Entah itu menjadi penyakit, ya, entah itu menjadi gangguan psikis. Alam bawah sadar kalian semuanya tentang rumah, home, family, yang mana kalian harus healing untuk menemukan, menciptakan narasi diri kalian sendiri.
jati diri kalian sendiri, identitas kalian sendiri. Kalian punya kuasa itu. Kalian berkuasa akan diri kalian sendiri. Sadari itu. Bukan siapapun. Bukan orang lain. Power. Rebellion. Berontak. Dan kalian the magician. Kalian sanggup mewujudkan apapun yang kalian inginkan. Tampillah. Jangan main amannya aja. Close. Udah segitu aja dari literary witches oracle card ya, langsung ke tarot. Bagaimana dunia melihat kalian atau bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian kepada orang lain? Kalian di persimpangan jalan. Kalian punya pilihan. Untuk income, sumber penghasilan, tentang self-worth, tentang nilai kalian sendiri, tentang prioritas, etika bekerja, tentang materi yang kalian miliki. Death. Ada akhir. Di situ. Tentang segala sesuatu yang baru aja gue sebutin. Ada akhir di situ. Ini energi Scorpio, yang mana buat kalian ya, Scorpio itu di rumah ke-12, yaitu karma, ending, closure, limiting beliefs, dan alam bawah sadar kalian. Dan kalian dapat Nine of Swords, kegalauan, kecemasan, kekhawatiran kalian. Itu semua ilusi. Jadi karma di sini yang gue lihat adalah, yang kalian harus akhiri adalah kekhawatiran kalian. Yang mengikat kalian adalah narasi-narasi itu. Kecemasan-kecemasan kalian sendiri yang kalian harus akhiri. Itu limiting beliefs dan alam bawah sadar kalian, yang kalian harus akhiri, yang akan berakibat pada sumber income kalian, self-worth kalian, prioritas kalian. Untuk persepsi, mindset, aktivitas sosial, komunikasi terhadap orang terdekat, dan wawasan pengetahuan kalian hingga saat ini, dan higher learning, kalian dapat Ten of Pentacles. Ini artinya keluarga. Ini tentang stabilitas itu sendiri, tentang komitmen. Ya. Jadi persepsi kalian apa tentang stabilitas, komitmen, tentang keluarga itu sendiri? Atau kalian sudah mendapatkan pemahaman yang stabil? Kalian sudah mendapatkan pemahaman yang mampu memberi komitmen pada diri kalian sendiri. Untuk home, family, dan fondasi, ya. Oh, by the way, Sagittarius, Capricorn. Oh ya, di rumah kedua tadi ya, di rumah income, ya. Ini rumahnya Capricorn. Di situ ada Pluto. Pluto itu transformasi. Dan Pluto itu emang planetnya Scorpio, dan ini energi Scorpio, transformasi. Memang di rumah kedua income kalian ya, dan materi, possession, dan self worth kalian. Oke, transformasi. Dan di rumah ketiga, rumahnya Aquarius, di rumah persepsi tadi dan mindset kalian, tentang stabilitas itu sendiri, tentang keluarga itu sendiri, tentang komitmen itu sendiri. Ya. Itu ada Saturn retrograde. Artinya hal-hal yang masih, energi kalian yang masih terikat pada hal-hal di masa lalu, itu akan terulang kembali sebagai ujian buat kalian sendiri. Apakah yang kalian pahami sudah stabil? Apakah sudah ada pemahaman baru? Karena ten itu selalu akhir dan beginning ya, pembaruan. Karena yang paling tinggi adalah 9, 10, new beginning, 1 and 0. Di home, family, dan foundation atau wanita yang ada di kehidupan kalian, kalian dapat Knight of Wands, energi kalian sendiri. Kalian sedang dihadapkan pada pilihan. Nah, kalian ingin bebas dalam memilih, kalian punya kebebasan dalam memilih, kalian ingin mencari kebenaran, kalian bebas ingin mencoba, silakan. Ya. Kebebasan dalam bergerak, energi kalian sendiri soalnya.
Untuk kreativitas, romance, love affairs, aktualisasi diri. Oh ya, aktualisasi diri anak-anak juga ya. Jiwa anak-anak kalian atau masa kecil kalian dapat Four of Cups. Four of Cups itu kalian jenuh, kalian bosan dengan apapun yang kalian lakukan. By the way, ini rumah keempat tuh, rumah home and family and foundation itu rumahnya Pisces. Di situ ada Neptune retrograde dan Jupiter retrograde. Jadi dengan energinya Jupiter retrograde, sebelum kalian bisa expand, kalian diminta untuk reevaluasi lagi tentang apapun yang kalian miliki. Karena sometimes you have to live what you have in order to gain. Karena kalian biasanya kalian diminta untuk melepaskan sebelum kalian mendapatkan yang lebih baik. Itu energi Jupiter retrograde. Neptune retrograde ya, idealisme kalian sendiri, konsep, pemahaman, mimpi, goal kalian selama ini ya. Neptune retrograde ya. Kalian diminta untuk merevaluasi itu semua, idealisme kalian sendiri, dan kalian dihadapkan pada pilihan. Dan ini di rumahnya Aries yang kalian menemukan bosan dalam kreativitas, aktualisasi diri, romance, anak-anak. Dan kalian merasakan jenuh di situ karena kalian lagi healing. Ada Chiron di Aries. Kalian lagi healing. Emang kalian dihadapkan, ya sakit itu adalah obatnya sih gitu. Kita diminta untuk stay, tinggal di dalam sakit itu sampai sakit itu memberi informasi, petunjuk apa yang bisa kalian lakukan selanjutnya di keseharian kalian, kesehatan kalian, di bagaimana kalian melayani orang lain, dan efisiensi waktu kalian dapat King of Wands, energi Aries. Di sini dengan energi King of Wands ya, kalian ingin mengambil sikap, kalian merasa kalian punya kendali, kontrol akan rutinitas kalian ya. Kalian lakukan dengan patience, whatever itu bentuknya ya. Tapi yang jelas itu ini energi Aries. Kalian masih healing, kalian jenuh dengan apapun keseharian kalian. Untuk relationship, kalian dapat King of Pentacles. Ini energi struktur, nilai, komitmen, stabilitas. Relationship di sini maksudnya adalah any kind of relationship. Hubungan kalian dengan sesama, dengan diri kalian sendiri, ya. Dengan pacar kalian juga, suami. Stabilitas dan komitmen ini energi Taurus, yang mana kalian ingin ambil kendali, kontrol akan relationship kalian. Kalian ingin mempunyai relationship yang punya nilai, bermakna gitu maksudnya. Jadi kalian ingin mengendalikan, punya kontrol akan kalau segala sesuatu harus punya nilai dan struktur gitu maksudnya. Ya, energi Taurus. Untuk finansial, transformasi, people's money, partner resources, joint venture, property, warisan, kalian dapat justice. Mungkin ini tentang monogami, mungkin ini juga tentang tidak adanya keadilan atau keseimbangan ya, energi Libra. Yang sebenarnya kalian sudah release, lepaskan. Jadi maunya apa, Sots? Release atau nuntut keadilan? Yo. Semesta itu soalnya sifatnya kontradiktif. Kalau emang lo udah release, ya release aja. Jangan terus menuntut keadilan juga, gitu kan. Istilahnya semesta atau Tuhan pun juga ingin mengabulkan. Kalau energi kontradiktif, ya mau dikabulin yang mana kan gitu. Mau ngelepas apa enggak sih gitu? Apa menuntut? Lalala kan.
Untuk travel, foreign, segala sesuatu yang berjarak, geografi, emosional, tentang foreign, segala sesuatu yang asing, sesuatu yang baru, tentang wisdom, filosofi, hukum, akan ada pengakuan atau akan ada travel di situ atau relokasi. Yang jelas ada kemenangan. Six of Wands, energinya Leo, di rumahnya Leo. Wishes ada Mars dan Venus di situ ya. Jadi ada tindakan dan meninggalkan apapun yang drama dan trauma di belakang. Untuk karir, reputasi, life goal, dan status, kalian happy dengan apapun yang kalian kerjakan. Atau dengan kata lain, apapun yang kalian kerjakan itu adalah pelarian, membuat kalian happy. Hanya sekedar pelarian aja, kalian melakukan semuanya itu. Maaf ya, Sats. That's what I got. Untuk groups of friends, network, harapan, social justice, kemanusiaan, komunikasi, teknologi, kalian dapat 10 of Wands. Mungkin kalian akan melepaskan semuanya, release semuanya, melepaskan semuanya. Network, lingkungan, teman-teman, harapan-harapan, kalian akan lepaskan semuanya. Karma, ending, closure, limiting beliefs, dan alam bawah sadar, 9 of Swords. Ini kegalauan kalian sendiri, kecemasan dan kekhawatiran kalian akan apapun itu yang ending dan berakhir. Justru karmanya kalian adalah kekhawatiran itu sendiri, pikiran kalian sendiri. Alam bawah sadar kalian, Page of Pentacles. Kalian ingin mendalami, memperdalam, memperluas keterampilan kalian, wawasan kalian dengan belajar. Eight of Cups, kalian ingin meninggalkan apapun itu yang tidak memenuhi kebutuhan emosional kalian lagi. Eight of Pentacles, kalian akan memperdalami lagi diri kalian sendiri. Self-working, ya, memperkaya diri, kerja, belajar, memperkaya diri. Energinya Virgo. Ya, karena hanya dengan begitu kalian juga bisa membangun karir, reputasi, life goal, dan juga kebahagiaan kalian sendiri. Fokus pada apapun yang kalian passion, kalian punya minat. Untuk planet aspek planet, energi planet, aspek planet di bulan Juli ini, apa sih dampaknya buat Sagittarius? Ya. Di awal bulan Juli ini, dari tanggal 1 tepatnya, ya, itu ada T-square yang sangat eksplosif, ya. Energinya Saturn retrograde, Uranus. Saturn retrograde di Aquarius, Uranus di Taurus, dengan Mars dan Venus di Leo. Oke. Dampaknya apa sih buat Sagittarius? Saturn retrograde di Aquarius itu di pemahaman kalian, tadi gue udah bilang ya, udah gue jelasin. Pemahaman kalian sendiri tentang stabilitas itu sendiri, tentang keluarga, tentang komitmen, ya, happy family, tentang nilai itu sendiri apa. Jadi ada energi-energi yang masih mengikat, pemahaman-pemahaman kalian yang masih mengikat kalian sendiri, dan kalian diharuskan untuk menghadapi, dipaksa oleh semesta karena ada pengulangan, ya. Karena kalian masih belum bisa move on, atau mungkin ya, kalian akan ada pengulangan di situ yang kalian harus bisa hadapi, ya. Saturn retrograde, ya, di situ pemahaman kalian diuji, yang oposisi dengan Mars di Leo, yang artinya adalah pengakuan, ya. Kalian mungkin akan relokasi, travel, memulai sesuatu yang baru, ya. Ada movement di situ, meninggalkan apapun itu, ya. Hadapi dengan meninggalkan. Karena ya, dan Uranus itu di Taurus. Uranus di Taurus buat kalian itu di keseharian kalian punya kendali.
dalam bersikap juga di keseharian kalian, di rutinitas kalian ya. Oh ya, Venus juga di sini, juga di mana namanya ini, di Leo. Venus itu tentang money, relationship, dan beauty, harmoni ya. Jadi kalau kalian ingin harmoni, love, atau hubungan relasi yang baik-baik aja, tentang keindahan itu sendiri, mungkin ada baiknya kita mengakui kesalahan kita sendiri, entah itu dalam pemahaman kita sendiri ya, karena itu juga yang membatasi, yang melandasi kegiatan atau tingkah laku kita sendiri di keseharian kita ya. Jadi apapun sebab dan akibatnya itu adalah kita sendiri yang menciptakannya. Akui, terima, dan maafkan diri kita sendiri untuk move on, untuk tinggalkan. Sun trine Neptune. Sun di Cancer. Begitu kalian ini Sun trine itu tanggal 7 ya, tanggal 7 Juli sampai tanggal 23 Juli. Itu aspeknya Sun trine Neptune. Jadi ada pencerahan di sini, ada kebenaran di, kalau kalian ingin justice, kalau kalian lagi menghadapi pengadilan ya, entah itu gonogini, entah itu apapun itulah ya, akan ada pencerahan di situ. Trine Neptune di Pisces, home and family, kebebasan kalian dalam rumah kalian sendiri. Nge-support, kalian akan dapat support untuk masalah finansial, properti, warisan ya, rumah kalian sendiri, kalian akan dapat support dari semesta. Kalian mungkin akan menang gugatan, whatever. Sun oposisi Pluto. Sun justice itu sendiri ya, tentang finansial kalian. Pluto di Capricorn tentang income kalian sendiri di rumah kedua, materi posesi kalian, death yang sudah berakhir. Transformasi Pluto di Capricorn, transformasi untuk income kalian, materi kalian, self worth kalian. Kalian akan mendapatkan pencerahan, right? Mungkin kalian akan menang depan pengadilan, tapi kalian harus bisa transformasi dalam menilai diri kalian sendiri. Mars quincunx Neptune. Mars di Leo, pengakuan tadi, kemenangan tadi ya. Quincunx Neptune. Mungkin kalian akan relokasi, pindah rumah, atau ya kalian akan mendapatkan rumah itu sendiri. Kalian akan mendapatkan kebebasan karena kalian memiliki rumah itu sendiri, rumah itu ya. Jadi kalian punya lebih kebebasan dalam bergerak dalam rumah kalian sendiri mungkin. Ini bakarnya belum habis. Kalau kalian healing, kalau kalian lagi healing mungkin belum sampai, masih tinggal dikit gitu. Belum kebakar habis gitu. Mars quincunx Pluto, pengakuan akan segala sesuatu yang sudah berakhir. Itu adalah kita termasuk bagian dari apapun yang membuat segala sesuatu itu berakhir. Bukan semata-mata salah orang lain. Kita ikut andil karena energi itu kerjanya selalu dua arah, tidak hanya satu arah. Apapun yang terjadi pada diri kita, kita punya andil dalam sebab
Karena mungkin kalau derita artinya kita membiarkan derita itu terjadi pada diri kita. Mars ke oposisi dengan Jupiter. Jupiter di Pisces. Lagi-lagi ini kebebasan dalam rumah kalian sendiri, dalam memiliki rumah. Tanggal 25 Juli Sun oposisi Saturn ya. Sunnya udah pindah dari Cancer ke Leo ya. Akan ada kebahagiaan di situ dalam karir, reputasi, juga life goal, juga status ya. Ada wish fulfillment di sini karena maaf Sun ya tetap di sini. Sun di Leo. Maaf, Sun di Leo. Masih di pengakuan ini ya. Pengakuan dan kemenangan itu sendiri. Oposisi Saturn. Saturn di ini. Pemahaman kalian akan rumah tangga atau komitmen itu sendiri. Sun trine Chiron. Chiron di Aries. Pengakuan atas kebosanan atau kejenuhan kalian. Jadi kalian nggak punya rasa, kalian tidak menikmati, kalian tidak enjoy dalam kreativitas kalian sendiri, dalam bagaimana kalian mengekspresikan diri. Kalian ingin lebih menarik diri. Sun square Uranus. Uranus di Taurus. Kalian akan ambil kendali. Akuin segalanya supaya kalian punya kendali, kontrol pada rutinitas kalian sendiri dan kesehatan kalian sendiri. Oke, udah segitu aja dengan tarot ya. Gua akan buka Lenormand 3 kartu aja ya. Apa yang terjadi pada saat Sun, Moon, Rising Signs di bulan Juli? Apa yang terjadi pada saat Sagittarius, Sun, Moon, Rising Signs di bulan Juli? Fox, Ship, Bouquet, Anchor. Alam bawah sadar kalian is all about stability ya, tentang stabilitas itu sendiri, dan rumah, dan relationship, juga money. Nah, ini Venus. Semuanya lagi berjudi, semuanya masih nggak jelas, tidak ada komunikasi. Dengan energi Jupiter lagi retrograde ya. Segala sesuatu yang ada di rumah tentang kebebasan yang sekarang kamu lagi miliki, itu semuanya lagi di zoom. Tentang anak dan kewajiban dan tanggung jawab, kewajiban tanggung jawab kalian sendiri yang kalian harus perjuangkan. Anyway, bagaimana kalian menyiasati itu semua untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan? Hanya di keputusan. Semuanya berdasarkan keputusan. Siapa yang mengambil keputusan? Kalian sendiri. Di saat energi kita, di saat perubahan itu sudah ada dalam diri kita, segala sesuatu yang ada di sekitar kita, di luar itu menyesuaikan. Jadi jangan kembali kita yang menyesuaikan yang di luar, bukan. Di luar akan menyesuaikan energi kita. Kalau kitanya belum healing,
hanya sakit yang akan masuk lagi. Jadi ada baiknya kita healing supaya kita menarik yang memang sudah sepantasnya milik kita. Divine Wisdom card. God the Father is knowing, the parent of all understandings, the begetter of all experience. For you cannot experience that which you do not know. Tuhan Bapa ya, Tuhan Bapa yang mengetahui, Bapa dari segala pengetahuan, untuk menjadi yang lebih baik melalui pengalaman. Karena kalian tidak akan mengalami sesuatu yang kalian tidak tahu. Screenshot supaya kalian bisa zoom ya. Translate sendiri, semoga pemahaman gue bisa bantu. Semoga resonate, berguna, dan no hard feelings ya, don't take it personally. Kalau memang gak sesuai, tinggalkan. Jangan lupa kalau resonate untuk like, comment, dan share. Subscribe kalau belum. Dah.